Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita senantiasa dalam keadaan dilimpahi nikmat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan berbagai macam kemudahan, kesehatan, rezeki yang mengalir, dan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang kecil-kecil nggak dapat kita hitung. Maka puji syukur alhamdulillah senantiasa itu yang hanya dapat kita lakukan untuk mensyukuri segala karunia yang Allah berikan. Kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan sebagaimana sudah kita berdoa dengan sepenuh hati. Kita berdoa dengan amalan-amalan yang kita miliki selama ini, yang kita yakini akan mampu menambah terwujudnya, terkabulnya doa kita. Maka selanjutnya kita terus berdoa, dan kita perlu selain meyakini doa kita akan terkabul, kita juga perlu tahu tata cara bagaimana sebaiknya dalam berdoa. Apa saja yang mesti diperhatikan, apa yang mesti dipersiapkan ketika kita hendak berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'ina idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memulai kebenaran. Nanya adab-adab yang mesti kita perhatikan dalam berdoa. Tata cara, etika, sopan santun dalam berdoa inilah yang akan membantu terkabulnya doa kita. Pertama-tama ialah kita harus membiasakan diri untuk suci. Hadas kecil ataupun besar, badan kita suci bersih. Kita membiasakan mandi yang teratur. Kita juga membiasakan untuk menjaga wudhu. Tidak hanya ketika hendak sholat saja, tidak hanya ketika hendak membaca Al-Quran saja. Kita berwudhu sedapat mungkin, sebanyak mungkin. Ketika batal kita ulang alik wudhu. Maka menjaga wudhu ini pun sudah menjadi bagian dari terkabulnya doa kita. Sebagaimana Nabi melihat sahabat Nabi bernama sahabat Nabi yang bernama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tukang azan, muazin kita, Bilal. Sahabat Nabi bernama Bilal ini, Nabi katakan, hai Bilal, apa amalanmu yang membuat dirimu ini masuk surga sehingga terompahmu, sandalmu terdengar olehku? Apa yang membuat dirimu sedemikian rupa sehingga aku dapat menyaksikan, dapat mendengar bunyi sandalmu di dalam surga? Maka Bilal menjawab,
Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya amalan, yaitu aku selalu menjaga wudhu. Ketika aku batal, aku berwudhu kembali. Itulah amalan yang selalu aku jaga. Maka inilah kesucian yang diharapkan pada diri kita agar tercapai hajat keperluan kita. Menjaga kebersihan diri dari hadas kecil ataupun besar. Kemudian pakaian, kita harus berusaha bagaimana pakaian ini senantiasa bersih dari hadas. Ini yang pertama. Yang kedua, tempat. Kita sudah menjaga diri dari hadas kecil besar, pakaian kita pun bersih, maka tempat pun harus kita tahu kebersihannya. Bagaimana tempat itu terhindar dari najis kecil, najis besar, najis sedang. Diri dan tempat ini penting, karena kita berdoa di tempat-tempat yang kita yakini dapat mempercepat terkabulnya doa. Allah memberikan tempat untuk berdoa di antara tempat yang Allah pilih mustajab untuk berdoa. Misalnya ketika kita berada di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, tempat paling mustajab. Di sekitaran Hijr Ismail, Makam Ibrahim, mustajab. Di sekitaran Raudhah atau taman di antara makam Nabi, di antara masjid dan rumah Nabi, itu namanya Raudhah di Madinah, mustajab. Nah, selain itu pun banyak lagi tempat-tempat. Tempat yang paling utama untuk kita berdoa adalah di dalam masjid. Di rumah kita, kediaman kita, ada musola, ada masjid. Itulah tempat yang paling utama untuk kita berdoa. Maka perhatikan kebersihan tempat tersebut. Kita hindarkan dari berbagai macam kotoran. Seringkali karpet masjid itu kelihatan kusam, walaupun kita bukan pengurus dari masjid tersebut, maka kita perhatikan kebersihan tempat tersebut. Maka orang sering membawa sajadah ke masjid itu untuk menghindari berada di tempat yang kotor di masjid tersebut. Karena sebagian daripada masjid kita ada yang perawatannya kurang baik, sehingga tempatnya pun sering kotor. Itu mengenai tempat untuk berdoa. Seandainya dalam rumah kita pun kita perhatikan, apabila kita punya anak kecil, kita harus punya tempat khusus di rumah kita itu, yang tidak boleh untuk dipakai aktivitas di luar daripada doa. Maka tempat ini yang disebut orang-orang soleh sebagai mihrab. Mihrab katanya. Seperti Nabi Zakaria, dia itu berada dalam mihrab. Ketika dia berdoa tidak terkabul, doanya sering tidak terkabul, maka dia melihat, memeriksa apa saja selama ini berdoa kok tidak terkabul. Maka ketika ia telah membuat mihrab, tempat khusus untuk berdoa, maka doanya begitu cespleng, begitu cepat terkabul. Maka tempat ini perlu diperhatikan. Di rumah kita sediakan suatu tempat di pojok apa yang terhindar dari aktivitas kita. Apa kalau rumah kita tingkat, di atas rumah tingkat itu kita sisihkan barangkali 3 meter atau 2 meter khusus untuk kita tahajud, khusus untuk kita baca Quran, tidak untuk aktivitas yang lain, tidak untuk bercanda, tidak untuk ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Tempat itu kita istimewakan, khususkan hanya untuk doa, ibadah, dan berkaitan dengan amalan-amalan. Nah, inilah yang disebut mihrab. Jadi kenapa harus khusus? Supaya terjaga kebersihan tempat tersebut. Karena selain masjid, mihrab inilah satu-satunya tempat untuk kita mempertajam senjata kita. Karena senjata orang beriman adalah doa. Ad-du'a'u silaul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Kemudian setelah tempat, perlu lagi kita perhatikan waktu kita berdoa. Kebersihan sudah, tempat kita perhatikan, waktu kita berdoa.
kita sering melupakan waktu itu. Di antara waktu-waktu yang sering kita lakukan adalah waktu sepertiga malam terakhir, waktu fajar, waktu matahari terbit, waktu matahari tenggelam. Ini waktu-waktu yang begitu istimewa, diistimewakan, dan di situ terkandung manfaat keberkahan untuk berdoa sehingga mudah bagi terkabulnya hajat doa kita. Kalau waktu sepertiga malam terakhir adalah waktunya orang tidur. Di antara banyak orang tidur, kita disuruh Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangun. Bangkitlah kamu, walaupun hanya sedikit. Jadi bangun di malam sepertiga terakhir bertahajud ini perkara yang berat. Maka untuk mampu kita harus latihan, membiasakan. Latihan tiap hari, maka lama-lama akan datang pada pikiran dalam hati ketagihan. Ada rasa bersalah apabila ini tidak ditunaikan. Ada rasa kita begitu kurang hari-hari kita di siang hari ini kalau yang amalan seperti malam terakhir tadi malam tidak dilakukan. Ini bagi yang sudah terbiasa. Maka untuk membiasakan ini perlu dicoba terus. Dan yang terpenting minta supaya Allah beri taufik, kita mampu menegakkan qiyamul lail seperti ke malam terakhir. Waktu selanjutnya waktu fajar. Di waktu fajar ini orang sedang terserang kantuk yang maha dahsyat, maka waktu yang paling tepat berdoa. Seperti Syekh Ali Jabir mengatakan, waktu fajar juga sebaiknya digunakan untuk istighfar, untuk banyak-banyak istighfar, memohon ampun, karena istighfar ini yang menjadikan perisai bagi terkabulnya doa kita ini terhalang oleh dosa. Maka dengan istighfar maka akan membuka halangan, hijab, perisai, sehingga semakin terbuka, semakin Allah lunak, semakin Allah membukakan hijabnya. Waktu fajar. Kemudian sebelum matahari terbit, maka orang-orang yang sering buat amalan ini adalah amalan sebelum matahari terbit yang dinamakan sholat isra, yang mana sesudah sholat subuh kemudian sudah ada tanda merah di ufuk timur tapi matahari belum terbit, maka waktu subuh sudah berhenti, sudah habis. Itulah datangnya waktu isra, kurang lebih hanya sekitar 10 menit saja. Sudah sholat subuh, habis waktunya, 10 menit kemudian sholat isra. Kalau saat ini di bulan Maret, isra itu pada pukul 6 kurang 5 menit, itu waktu isra. Nah, di waktu itulah kita disunahkan untuk melakukan sholat isra, yang mana pahalanya adalah pahala seperti laksana orang yang sedang umroh. Nah, kita umroh itu perlu biaya banyak, dan saat ini pun umroh lagi ditutup karena pandemi corona, maka sholat isra sebagai pengganti orang yang umroh, 2 rakaat minimal. Maka di dalam keutamaan matahari menjelang terbit inilah mustajab kita sampaikan hajat doa kita semua apa, dan kita ulang-ulang setiap hari ini supaya makin hari makin dekat kita debat dengan tercapainya hajat doa kita. Kemudian kita perhatikan juga waktu yang paling baik adalah sesudah sholat asar atau ba'da asar. Maka orang-orang yang ahli dalam zikir menggunakan waktu sesudah sholat asar ini tidak beraktivitas. Dia menggunakan untuk melakukan zikir petang dan menghabiskan amalan-amalan harian. Di antara amalan-amalannya ada yang membaca Al-Waqi'ah, ada yang membaca surat-surat
Al-Quran yang lain, ada yang membaca surat Yasin, banyak amal-amalan yang mereka miliki, maka ya laksanakan di waktu habis sholat asar. Lagi pula sudah sholat asar ini kita punya waktu luang juga, bagi petani, pekerja, banyak sudah yang rehat jam-jam habis sholat asar. Itu waktunya panjang karena setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah, kita hanya berdoa saja. Nah, itulah waktu mustajab, kita berdoa di waktu sesudah sholat asar. Inilah di antara waktu yang harus kita perhatikan ketika kita terus mempertahankan hajat kita supaya terkabul. Kita gunakan untuk berdoa lagi, diulang lagi. Kemudian selanjutnya, setelah waktu kita jaga, kita pahami, maka perlu kita memperhatikan adalah kita berdoa, yaitu dalam keadaan kita benar-benar merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita puji Allah, kita sanjung-sanjung Allah, kita pakai muqaddimah, tata cara berdoa yang baik. Muqaddimahnya apa? Dengan alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Banyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pilih. Kita sanjung dengan Asmaul Husna juga bisa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Mughni. Banyak. Silakan Anda memilih. Kemudian kita bersolawat. Ingat, kita adalah hamba yang dhaif, lemah, berkemampuan, tidak seperti orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berwasilah, perlu membuat perantara. Adanya solawat itu adalah perantara bagi terkabulnya doa, karena Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama malaikat itu bersalawat kepada Nabi, maka hai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Kita bersalawat supaya doa, rangkaian doa yang kita hantar ini cepat dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya manusia sempurna yang ada di muka bumi ialah beliau. Maka segala kesempurnaan yang Allah karuniakan kepada Nabi maka akan membawa bagi terkabulnya doa kita, sehingga Nabi mengaminkan dengan sholawat yang kita buat ini tadi. Maka banyak sekali orang yang beramal, bersolawat, ada yang sholawat naria, ada yang sholawat munjiat, ada yang sholawat badar, sholawat apa saja silakan Anda pilih, tapi itu Anda tampilkan di dalam muqaddimah Anda berdoa. Kemudian Anda beristighfar. Ketika Anda sudah bersolawat, lakukanlah istighfar. Silakan Anda pilih apa istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Banyak. Maka dengan bersolawat, beristighfar, ini kita letakkan diri kita di tanah yang paling rendah. Kita anggap diri kita tidak melebihi daripada sebutir debu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan doa kita, semoga rasa kebergantungan kita yang tinggi itu akan Allah pandang, Allah ijabah. Nah, kira-kira sampai di sini dulu. Apa yang saya sampaikan ini semoga menginspirasi, memotivasi, dan saya harapkan partisipasi teman-teman semuanya untuk like, subscribe,
dan nyalakan loncengnya sehingga video ini akan bermanfaat menjadi lebih baik ke depan atas dukungan Anda semuanya. Saya doakan semoga Anda dalam Allah mudahkan segala hajat keperluannya, Allah tunaikan segala penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah mudahkan rezekinya, Allah angkat kesusahannya, Allah bimbing keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mencintai Al-Quran, mencintai ilmu agama, dan Allah jauhkan dari mara bahaya, balak, dan bencana. Terima kasih. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.